Audio Jungle. Selamat siang anak-anak, kembali dalam pembelajaran matematika wajib saat ini. Sebelum pembelajaran kita dimulai pada saat ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan mampu menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi. Kembali Bapak ingatkan materinya minggu lalu mengenai pengertian relasi dan fungsi. Kita juga sudah membahas sedikit mengenai domain, kodomain, dan range. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai menentukan domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan range atau daerah hasil. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas satu contoh soal mengenai cara menentukan domain, kodomain, dan range. Hari ini kita akan bahas dua contoh soal lagi, contoh soal yang ada di LKS-nya. Jadi kita langsung saja masuk dalam pembahasan contoh soal. Contoh nomor 2 di sini, tentukan daerah asal dan range atau daerah hasil fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 untuk x elemen b dan b nya sama dengan x di mana minus 3 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 2. Nah, kita jawab daerah asal itu sama dengan daerah himpunan B, ya. Ini himpunan B nya, kemudian B nya tadi kan x minus 3 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 2. Artinya x nya dimulai dari minus 2, ya. Jadi di sini kan kalau misalnya ini kita tuliskan minus 3, minus 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian di sini kan tidak ada tanda sama dengan. Yang ada adalah lebih besar, ya. Jadi kalau ini dibalik minus 3 lebih kecil dari x, kalau ini dibalik x nya lebih besar dari minus 3. Ya. Ini jadi ini tidak termasuk, ya. Jadi yang termasuk adalah minus 2, min 1, 0, 1 dengan 2. Ini termasuk karena di sini ada tanda sama dengannya, ya. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti yang diambil hanya sampai 1. Tapi karena di soal ada tanda sama dengannya di sini, sehingga 2 juga ikut diambil dengan ini. Nah, kita sudah menentukan daerah asalnya. Pertanyaan selanjutnya adalah menentukan range-nya. Jadi untuk menentukan range kita harus mencari terlebih dahulu elemen-elemen dari range tersebut. Jadi fungsinya tadi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 ini kan. Selanjutnya kita sudah mendapatkan daerah asal, yaitu himpunan B. Nah, kan tadi x itu adalah elemen B. Jadi setiap nilai x di sini adalah himpunan B, ya. Kita ambil satu-satu, kemudian kita substitusi ke persamaan fungsi ini. Jadi kita ambil terlebih dahulu yang lebih kecilnya. Jadi kalau misalnya mensubstitusi elemen atau anggota himpunan itu dimulai dari yang paling kecil, ya. Jadi yang paling kecil di sini adalah minus 2. Nah, kita ambil x sama dengan minus 2, kita substitusi ke fungsi ini. Jadi semua nilai x di sini diganti jadi 2. Jadi x-nya di sini diganti minus 2, kemudian x-nya juga di sini diganti minus 2. Jadi f minus 2 sama dengan minus 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, berarti kan kalau menuliskan tanda perpangkatan itu harus dikasih dalam kurung kalau minus, ya. Jadi ini minus 2 pangkat 2 tidak sama dengan minus 2 pangkat 2. Ya, ini beda. Ini hasilnya minus 2 pangkat 2. Minus 2 dikali minus 2. Minus kali minus hasilnya positif. Jadi ini 4. Terus kalau ini minusnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi yang dipangkatkan hanya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dikali minus depannya jadi minus 4. Jadi ini tidak sama, ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, silakan
jadi dalam matematika itu tanda kurung itu sangat penting. Nah, kalau misalnya ini tidak dikasih dalam kurung, hasilnya adalah minus 4 tambah 3 sama dengan minus 1, beda kan? Jadi harus dikasih tanda dalam kurung. Nah, itu untuk X sama dengan minus 2. Sekarang untuk X sama dengan minus 1, kita substitusi. Di sini nilai X nya kita ganti minus 1 semua, jadi F min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan min 1 pangkat 2 minus kali minus min 1 dikali minus 1 hasilnya positif, jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Selanjutnya untuk X sama dengan 0, kita substitusi F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan 3. 0 pangkat 2 itu kan sama dengan 0, jadi 0 kali 0 itu 0, sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Sekarang untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 1 kita substitusi ke sini, jadi X1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi range-nya adalah ini kan sama ini 4 dengan 4, jadi satu saya diambil yaitu 4, kemudian ini juga sama dengan ini. Jadi range-nya itu sama dengan 3, 4 dengan 7. Berapa elemennya ini? Ada 3 elemennya, yaitu 3, 4 dengan 7. Nah, itu untuk contoh nomor 2, yaitu daerah asalnya ini, kemudian daerah range-nya atau daerah hasilnya adalah ini. Sekarang contoh nomor 3, tentukan daerah asal untuk fungsi fx sama dengan x ditambah 3 per akar x kuadrat ditambah 3x dikurang dengan 4. Kita jawab. Nah, materinya minggu lalu Bapak sudah tuliskan di situ bagaimana kalau misalnya fungsinya bentuk pecahan kemudian penyebutnya bentuk akar. Syarat-syaratnya itu adalah px-nya harus ini, px harus lebih besar dari 0. Itu syaratnya ada di pertemuan sebelumnya. Nah, kita tulis di sini karena di sini px-nya lebih besar dari 0, jadi ini di atas adalah qx. Terus yang ini px, ini nih di sini ya, px. Nah, kita ambil px-nya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Jadi px itu di sini px ya, px lebih besar dari 0. Nah, px-nya yang ini tadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita akan menentukan pembatas 0. Jadi ini kita faktorkan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4, kalau difaktorkan x ditambah 4 dikali dengan x dikurang 1 itu lebih besar dari 0. Selanjutnya kita mau mencari pembatas 0, jadi x ditambah 4 disamakan dengan 0 atau x dikurang 1 disamakan dengan 0. Selanjutnya ini kan sudah dalam bentuk persamaan, jadi kita sudah bisa menentukan nilai x-nya. Ini positif 4 menekeroskan berubah menjadi minus 4. Jadi sudah kita dapat x sama dengan minus 4. Selanjutnya ini lagi persamaan ini, x dikurang 1 sama dengan 0, minus 1-nya pindah ke ros kanan jadi positif. Jadi x-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menentukan daerah asal. Jadi harus kita gambar dulu dalam garis bilangan. Jadi di sistem pertidaksamanya kemarin di situ sudah jelas bagaimana caranya menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sudah ada dua nilai x-nya, kemudian kita taruh di garis bilangan. Kalau misalnya di sini tandanya tidak menggunakan tanda sama dengan, maka garis titiknya di sini kosong, ya, ini kosong. Tapi kalau misalnya di sini tanda menggunakan tanda sama dengan, ini dibulatkan, ya. Nah, itu mengingat hasilnya materi sebelumnya. Nah, ini minus 4 dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan melihat memberi tanda-tanda pada ruas ini, ruas 1, 2 dengan 3. Jadi kita uji sini ya, uji. Di sini kan antara minus 4 dengan 1 ada tanda ada angka berapa di sini? Ada angka 0, ya. Jadi untuk lebih memudahkan langsung kita ambil nilai 0. X-nya sama dengan 0. Jadi uji untuk x sama dengan 0 kita substitusi ke
pertidaksamaan ini. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 dikurang 4. Nah, kita lihat apakah hasilnya sama dengan minus atau positif. Ini kan 0 pangkat 2, 0. Ini 3 kali 0, 0. Berarti hasilnya minus 4. Jadi daerah ini adalah daerah negatif ini ya. Kemudian berselang-seling, jadi otomatis di sini positif, daerah positif. Selanjutnya di sini positif. Nah, selanjutnya kita akan melihat tanda pertidaksamanya. Ini kan tanda pertidaksamanya lebih besar. Jadi yang diambil adalah daerah positif. Ini ke sana. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan daerah asalnya. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa matematika ini, daerah asal sama dengan, jangan lupa ya kalau menuliskan himpunannya selalunya dikasih tanda kurung kurawal. X di mana minus 4 ini karena ke kiri berarti lebih kecil ya, lebih kecil dari X, atau karena ini ke sana sampainya ke sana ke daerah kanan berarti X-nya lebih besar dari 1. Jadi inilah daerah asalnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu grafik fungsi. Jadi bagian B-nya minggu lalu mengenai domain, kodomain dan range. Sekarang bagian C-nya yaitu grafik fungsi. Jadi diurutkannya A, B, C. A besar, B besar, C besar. Sekarang bagian C, grafik fungsi. Nah, dalam grafik fungsi ini ada dua hal yang harus kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama itu menggambar grafik fungsi jika domain dan kodomainnya himpunan bilangan real. Kemudian yang kedua nanti menentukan daerah asal dan daerah hasil jika diketahui gambar grafiknya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu menggambar grafik fungsi jika domain dan kodomainnya himpunan bilangan real. Contohnya, gambarlah fungsi f memetakan x ke 2x pada bidang kartesis dengan domain dan kodomainnya himpunan bilangan real. Nah, kita jawab ini seperti pertemuan sebelumnya bahwa cara menyajikan pemetaan ini bisa seperti ini. Jadi f memetakan x ke 2x itu bisa kita tulis seperti ini. Fx sama dengan 2x ya. Kemudian informasi tambahan bahwa fungsi fx itu sama nilainya dengan y. Jadi kalau misalnya bisa dituliskan juga seperti ini, y sama dengan 2x sama ya. Jadi ini sama dengan ini. Jadi ingat bagus itu ya, fx itu sama dengan y. Nah, kita substitusi x-nya dari karena ini adalah himpunan bilangan real, artinya dari bilangan negatif tak hingga sampai bilangan positif tak hingga. Jadi karena kita disuruh menggambar grafik, kita ambil angka-angka yang berada di sekitaran 0 ya. Langkah-langkahnya menggambar grafik juga ada di LKS-nya, silakan dibaca. Kalau misalnya penjelasan Bapak kurang dipahami, tapi Bapak harap penjelasan ini kita pahami ya. Nah, x sama dengan minus 3, kita substitusi ke fungsi ini. Jadi semua nilai x di sini kita ganti jadi minus 3. Jadi f minus 3 sama dengan 2 dikali dengan minus 3. Ini hasilnya sama dengan 2 kali minus 3 sama dengan minus 6. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan minus 2 berarti f minus 2 sama dengan 2 dikali minus 2. Hasilnya sama dengan minus 4. Kalau x-nya sama dengan minus 1, artinya f min 1 sama dengan 2 dikali min 1 sama dengan minus 2. Jika x-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan 2 dikali dengan 0. Ini hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya untuk x-nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan 2 dikali dengan 1 sama dengan
Untuk X-nya sama dengan 2, maka F2-nya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 3, jadi F3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah kita dapatkan seperti ini, kita buat pasangan berurutannya dalam bentuk tabel. Ya, jadi nilai X di sini, kemudian di sini ada tanda di atasnya itu ada tanda titik 3. Nah, kalau misalnya dalam matematika itu tanda titik 3 itu menandakan tak berhingga. Ya, jadi ingat bagus-bagus itu di sini masih ada tandanya ya. Tabelnya ke sana ini ada juga tak hingga titik, 3 titik. Sekarang di sini juga ada hingga. Kalau misalnya minus 3 tadi hasilnya sama dengan minus 6. Terus minus 2, minus 4, X minus 4. Kemudian minus 1 hasilnya tadi minus 2. Kemudian 0 adalah 0. Kemudian 1 tadi kalau X sama dengan 1 maka X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 hasilnya 4, X sama dengan 3 hasilnya sama dengan 6. Selanjutnya kita buat dalam pasangan berurutannya. X di koma Fx. Jadi ini kan tadi Fx sama saja dengan Y. Jadi di sini titiknya adalah X, Y. Jadi ini kita tulis minus 3, minus 6. Kemudian di sini minus 2, minus 4. Di sini minus 1, minus 2. Di sini 0,0. Kemudian di sini 1,2, 2,4, 3,6. Itu adalah pasangan berurutannya. Setelah kita mengetahui pasangan berurutannya, maka gampang saja kita buat dalam atau kita gambar grafiknya. Yang pertama itu minus 3, minus 6, artinya X-nya sama dengan minus 3 dan Y-nya sekali lagi Fx itu sama dengan Y, jadi X-nya sama dengan minus 3 dan Y-nya sama dengan minus 6. Ini di bawah sini terus Y ini sama dengan. Jadi X-nya sama dengan minus 3, berarti daerah sana, daerah kirinya dari 0, minus 3, kemudian Y-nya sama dengan minus 6. Kita hubungkan di sini. Di sini minus 3 ke bawah. Kemudian minus 6. Jadi di sini adalah titiknya yang pertama. Kemudian yang kedua minus 2, minus 4. Jadi di sini minus 2. Selanjutnya min 1, minus 2. Titiknya di sini. Berikutnya adalah 0,0, berarti titiknya di sini ya. Selanjutnya 1,2, artinya X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Sini titiknya. Selanjutnya kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 4. Jadi ini di atas. Nah, di sini titiknya. Kalau 3, X-nya 3, Y-nya sama dengan 6. Ini titiknya. Kemudian kita gabungkan ini jadi satu garis lurus.
Jadi inilah gambarnya. Ini ke atas tahingga ya. Jadi kalau misalnya tahingga itu dikasih tanda panah seperti ini ya, itu menandakan tahingga, karena domain yang kodomainnya tadi adalah himpunan bilangan real, artinya masih bisa dilanjutkan ke sana. Bagaimana kalau x sama dengan 4, 5, 6, berapa nilainya? Bisa juga di sini minus 4, minus 5, minus 6, bisa dicari ke sana ya. Jadi itu mengenai menggambar grafik fungsi jika domain dan kodomainnya adalah himpunan bilangan real. Ya, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang kedua dari grafik fungsi. Jadi yang kedua ini adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil jika diketahui gambar grafiknya. Yang pertama tadi itu kita disuruh menggambar grafiknya jika diketahui domain dan kodomainnya merupakan himpunan bilangan real. Nah ini kita melangkah ke nomor 2 lagi. Contohnya ini, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari setiap gambar grafik fungsi berikut ini. Nomor 1 ini gambarnya, bisa dilihat gambarnya ini. Jadi dalam bidang Kartesius itu sumbu x di sini adalah daerah asal, ya, daerah asal atau domain. Kemudian sumbu y-nya di atas adalah daerah hasil atau range. Sekali lagi saya ingatkan bahwa y itu sama dengan fx ya, materinya yang tadi. Nah, dari sini dari gambar ini kita lihat di sini ada titik 2,1, artinya x-nya 2 dan y-nya adalah 1. Kemudian yang kita mau menentukan daerah hasilnya adalah ini garis ke atas. Ini garis ke atas, ini ada tanda panah, artinya tak hingga ke sana ya. Jadi sampai kita tarik ini bisa sampai tak hingga ya. Kalau misalnya dikasih tanda panah. Nah, kalau misalnya di sini dikasih tanda titik, misalnya di sini titik ya. Nah, misalnya di sini dikasih tanda titik. Itu artinya garisnya sampai di situ saja, ya. Nah, karena di soal ini ada tanda panah ke atas, artinya garisnya tak hingga ke atas. Nah, jadi yang bagian x ke sana adalah daerah asal, kemudian sembunyi ke atas adalah daerah hasil. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat di sini adalah x-nya sama dengan 2. Kemudian ini kita tarik ke atas, berarti daerah asalnya adalah semua yang ini ke sana ya. Jadi bisa kita tulis daerah asal, kalau menyatakan himpunan daerah asal itu jangan lupa dikasih dalam kurung ya, kurung berapa. Kita tulis x di mana x-nya lebih, kalau ke sana berarti lebih besar ya. Kalau misalnya tanda panahnya ke sini berarti lebih kecil. Kemudian perhatikan di sini tanda titiknya di sini adalah dibulatkan, artinya menggunakan tanda sama dengan. Jadi ini ke sana lebih besar, kemudian tandanya titiknya ini bulat, artinya lebih besar sama dengan. Jadi kita tulis lebih besar sama dengan x yang tadi 2. Kemudian kasih keterangan di belakang di mana x bilangan real. Jadi ini cara bacanya di dalam x di mana x lebih besar sama dengan 2, x elemen bilangan real. Ya. Kemudian kita lihat daerah hasilnya. Daerah hasil adalah daerah ini di atas, sumbu y. Kita lihat di sini titiknya atau nilai y sama dengan 1. Jadi kita tulis daerah hasilnya itu adalah y, di mana y-nya karena ini ke atas berarti lebih besar. Kalau misalnya ke bawah berarti lebih kecil. Ya, itu bedanya. Y di mana kita lihat di sini tadi 1, ada titik 1, y-nya sama dengan 1, berarti y-nya lebih besar sama dengan 1. Jangan lupa kasih keterangan y elemen bilangan real. Nah, itu adalah daerah asal dan daerah hasil pada gambar yang pertama. Sekarang untuk nomor 2. Nomor 2 ini gambarnya bisa lihat di papan. Perhatikan bagus-bagus. Di sini ada titik 2,1. Jadi x-nya sama dengan
X-nya 2 dan ini sama dengan 1. Kemudian di sini ada garis yang berbentuk kurva. Ini ya, berbentuk kurva. Kemudian di ujung garis ini tanda panah, artinya kedua ujung garis ini tak hingga ya. Jadi kalau misalnya ini bisa ditarik ke bawah sampai tak hingga. Kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Daerah asal tadi seperti di contoh nomor 1 adalah sumbu X, kemudian daerah hasilnya adalah sumbu Y. Nah, ini kita lihat garis yang ini tak hingga, artinya semua daerah pada sumbu X adalah termasuk daerah asal. Ya, jadi kita tulis X di mana X elemen bilangan real. Nah, itu adalah daerah asalnya. Mengapa hanya elemen real? Karena semua daerah pada himpunan X termasuk dalam daerah hasil dari garis kurva ini, karena kedua ujungnya tak hingga. Ya. Kemudian kita lihat pada daerah hasil. Nah, di sini daerah hasil, kalau kita tarik garis ke sini seperti ini, artinya ini daerah Y yang bagian atas. Di sini ada 1 ya. Daerah Y bagian atas itu tidak termasuk dalam daerah hasil, yang termasuk hanya yang ke bawah ini. Nah, kalau misalnya yang ini ke bawah diambil berarti lebih kecil. Ya, kemudian perhatikan tandanya ini. Tandanya bulat, artinya pakai sama dengan. Ya, jadi kita tulis Y di mana Y-nya lebih kecil sama dengan di sini 1. Kasih keterangan Y elemen bilangan real. Itu daerah hasil pada gambar nomor 2. Sekarang kita mau lihat lagi gambar nomor 3. Ini gambarnya. Bisa dilihat di sini ada titik. Titiknya ini tidak bulat ya, ada yang kosong di tengahnya, artinya tidak bulat. Nah, artinya nanti menggunakan tanda sama dengan ya. Jadi kalau kita tarik garis ke titik di sini ada minus 2. Kemudian ke atas sini ada minus 6. Nah, ini garis ke atas. Sekali lagi, kalau misalnya ini tandanya garis panah, di ujungnya garis panah, artinya tak hingga ke atas ya. Kita akan menentukan daerah asalnya. Daerah asalnya adalah ini ya. Jadi kalau kita perpanjang ke sana ini, artinya yang termasuk itu adalah daerah ini. Kalau kita melihat daerah asal, artinya sumbu X ya. Artinya ini ke sana. Kalau kita tarik garis ke atas, ini daerah ke sana ini tidak termasuk dalam daerah hasil. Yang termasuk adalah yang ini ke sana. Ya, jadi bisa kita tulis X di mana, karena daerah kanan yang diambil berarti menggunakan tanda lebih besar. X di mana X lebih besar dari minus 2. Sorry, bukan minus 2 di sini ya, di sini minus 6. Di sini minus 2 tertukar ya. Di sini minus 2. X lebih besar dari minus 2. Kita kasih keterangan X elemen bilangan real. Mengapa di sini tidak menggunakan tanda sama dengan? Karena di sini titiknya ada yang tidak bulat ya, artinya ada yang kosong. Sekarang kita mau lihat lagi daerah hasil pada sumbu Y. Nah, kita lihat di sini sumbu Y-nya di sini batasnya hanya sampai di sini. Jadi yang ke bawah ini tidak termasuk. Yang termasuk daerah hasil adalah daerah atas. Jadi kita tulis Y di mana Y-nya lebih besar dari minus 6. Y-nya elemen bilangan real. Sekali lagi jangan lupa kalau menuliskan himpunan daerah asal dan daerah hasil atau himpunan apapun itu, jangan lupa dikasih kurung kurawal. Ya, ini. Sekarang kita mau lihat lagi gambar nomor 4. Di sini gambarnya, perhatikan bagus-bagus. Di sini ada garis seperti ini. Ini membentuk kurva ya. Jadi kalau misalnya ini ditarik ke sana membentuk kurva. Ini juga kalau ditarik seperti ini melengkung, ya, gambar melengkung. Di sini ada X sama dengan 2. Jadi garis putus-putus dari atas ini adalah
persamaannya adalah X sama dengan 2. Jadi di sini ada titik 2. Kemudian di sini garis yang di titik-titik ini adalah garis Y sama dengan 1, persamaannya sama dengan 1. Jadi di sini ada, sebenarnya di sini ada titik 1 ya. Kalau kita kasih titik di sumbu S dengan sumbu Y. Nah, kita lihat di sini ini yang termasuk daerah asalnya adalah sumbu X yang ini ke sana, kemudian yang ini juga. Artinya X yang di sini garis X sama dengan 2 itu tidak termasuk daerah asal ya, karena tidak dikenai yang ini kan garis sama dengan melengkung 2 ini. Jadi kita tulis X di mana X tidak sama dengan 2. Jangan lupa kasih keterangan X bilangan real. Itu daerah asalnya. Kemudian kita lihat lagi daerah hasil pada sumbu Y. Jadi ini sumbu Y ya. Kita lihat di sini yang termasuk daerah hasil itu adalah yang ini, kemudian yang ke atas, yang bagian ini ke atas. Artinya daerah yang mengenai ini garisnya sama dengan 1 tidak termasuk dalam daerah hasil. Jadi kita tulis Y di mana Y tidak sama dengan 1. Kita kasih keterangan lagi Y elemen bilangan real. Nah, itu daerah asal dan daerah hasil pada gambar nomor 4 ini. Ya, jadi untuk